Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Tetiata. Saya mahasiswa Universitas Pelita Harapan, jurusan D3 Farmasi. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan beberapa informasi kepada Bapak Ibu tentang bagaimana caranya menggunakan antibiotik dengan benar. Bapak Ibu tahu nggak antibiotik itu apa? Bapak Ibu tahu obat ampicillin, tahu obat amoxicillin, tahu obat tetrasiklin. Nah, itu adalah contoh obat-obat antibiotik yang mungkin sering Bapak Ibu pakai di rumah. Nah, jadi antibiotik itu obat yang dapat membunuh bakteri penyebab infeksi. Jadi, apabila tubuh kita terinfeksi oleh bakteri, maka kita minumnya antibiotik. Tapi Bapak Ibu, antibiotik itu tidak sembarangan diminum, harus menggunakan resep dokter karena antibiotik itu adalah obat keras. Ibu taunya obat amoxicillin itu obat flu, obat ampicillin itu obat demam, batuk, pilek, diare. Pasti Bapak Ibu selama ini taunya itu kan. Nah, itu salah Bapak Ibu, persepsi yang seperti itu salah. Jadi yang benarnya itu obat-obat tersebut itu kan antibiotik. Jadi dalam penggunaannya nggak sembarangan, harus dengan resep dokter. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan obat antibiotik, itu harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Benar nggak saya demam, saya minum obat ini? Benar nggak saya batuk, saya pilek, saya minum ampicillin? Gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu menggunakan antibiotik itu sesuai dengan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki, sesuai dengan persepsi yang Bapak Ibu miliki. Oh, karena tetangga saya dia kalau demam minumnya ini, jadi saya juga kalau demam minumnya ini. Itu salah ya Bapak Ibu. Sebenarnya sakitnya tidak menggunakan antibiotik, tetapi Bapak Ibu menggunakan antibiotik. Nah, nanti antibiotiknya itu akan resisten dengan si bakterinya. Resisten itu apa? Maksudnya itu si bakteri yang menyerang tubuh kita itu jadinya kebal dengan obat tersebut. Jadi ketika kita sakit lagi, kita minum antibiotik yang sama, kita nggak akan sembuh Bapak Ibu. Karena bakterinya sudah kebal dengan si obat tersebut. Kalau Bapak Ibu sakitnya cuma, bukan Bapak Ibu saja sih, misalnya anak-anak Bapak Ibu sakitnya cuma demam, batuk, pilek, itu tidak perlu menggunakan antibiotik. Cukup menjaga pola makan, minum air yang banyak, istirahat secukupnya. Jika sakitnya itu sudah lebih dari 3 hari, nah baru Bapak Ibu konsultasikan ke dokter, periksa ke dokter, kira-kira saya sakit apa, kok nggak sembuh-sembuh, kira-kira obat yang cocok untuk saya apa. Nah, kalau dokternya kasih antibiotik, baru Bapak Ibu minum. Untuk Bapak Ibu yang selama ini menggunakan obat-obatan terkhususnya antibiotik itu secara sendiri atau melakukan pengobatan sendiri mulai sekarang, setelah penyuluhan ini Bapak Ibu harus sudah mulai merubahnya. Penyakit-penyakit ringan, sakit-sakit ringan seperti batuk, flu, diare, biang keringat, itu tidak perlu menggunakan antibiotik kecuali misalnya diare, kecuali diarenya itu udah berkeluar darah. Kalau cuma cairan biasa mah nggak perlu pakai antibiotik. Cukup mengakhiri penyuluhan saya hari ini, saya akan kasih 5 tips kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu selalu ingat cara penggunaan antibiotik yang benar itu kayak gimana. Nah, 5 tips ini saya sebutnya 5T. T yang pertama, tanyakan pada apoteker informasi obat antibiotik. T yang kedua, tidak membeli antibiotik tanpa resep dokter. Yang ketiga, tidak menggunakan antibiotik untuk selain infeksi bakteri. T yang keempat, tidak menyimpan antibiotik untuk pemakaian atau sediaan di rumah. T yang kelima, yang terakhir, tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain. Jadi antibiotik itu harus diminum sampai habis. Misalnya kita sudah sembuh nih dari penyakit, tetap harus diminum sampai habis, harus dihabiskan antibiotiknya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga melalui penyuluhan hari ini, informasi yang Bapak Ibu dapatkan bisa merubah kebiasaan Bapak Ibu selama ini yang mungkin menggunakan antibiotik belum tepat, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya mengakhiri penyuluhan hari ini. Terima kasih.